Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kawan-kawan pajak semuanya. Bertemu lagi dengan saya, salah satu asisten penyuluh yang ada di KPP Pratama Ciamis, Dani Tantoni di PAPA, Panduan Pajak. Baik kawan pajak semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tidak terasa gitu ya, setelah beberapa bulan kita tidak bertemu di acara PAPA ini. Dan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar panduan-panduan pajak yang lainnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi KSWP ini kawan pajak bisa dan sangat bisa akses sendiri ya di rumah atau dimanapun kawan pajak berada. Kawan pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu mengajukan surat apapun. Kawan pajak hanya tinggal akses djponline.pajak.go.id. Nah, di KSWP ini sendiri ada banyak sekali menunya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tutorial 3 hal saja yang mungkin sering kawan pajak butuhkan, gitu ya. Yang mungkin saat ini kawan pajak membutuhkan 3 hal itu. Nah, 3 hal itu ya adalah yang pertama adalah konfirmasi status wajib pajak. Kemudian yang kedua ada SKF atau surat keterangan fiskal. Kemudian yang ketiga ada SKET PP23 atau surat keterangan PP23. Nah, langsung saja ya kawan pajak semuanya. Yang dibutuhkan itu hanya laptop atau HP ya. Ini bisa di HP juga yang bisa mengakses internet. Jadi silakan kawan pajak buka browsernya. Silakan kunjungi djponline.pajak.go.id ya. Silakan kunjungi, kita langsung sambil praktek ya. Silakan kunjungi djponline.pajak.go.id, nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini ya. Silakan masukkan NIK atau NPWP, kemudian masukkan kata sandi dan terakhir masukkan kode keamanan. Nah, setelah kawan pajak memasukkan semuanya, NIK, kata sandi, dan kode keamanan, silahkan klik login. Diklik login, nah setelah klik login akan muncul menu informasi ya. Nah, untuk KSWP ini ada di menu layanan. Ada di menu layanan, kemudian ada logo atau tulisan KSWP. Ya, nah, silahkan diklik logo atau tulisan KSWP tersebut. Setelah diklik, silahkan ditunggu. Kalau misalkan masih muter, masih loading, mohon bersabar ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ya, KSWP. Kita scroll ke bawah. Nah, ada tulisan untuk keperluan. Ini ada banyak sekali ya. Ada mulai KSWP, SKF, SKD, dan lain-lain. Ini ada banyak sekali. Nah, ini silakan kawan pajak pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan ya, kita akan barang-barang belajar 3 hal. Yang pertama adalah KSWP, silahkan klik KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Kemudian masukkan kode keamanannya dan klik submit. Setelah diklik submit, DJP Online akan memproses. Nah, kemudian akan ada 2 variabel, NPWP dan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir, apakah statusnya valid atau tidak valid. Ya, kalau valid berarti NPWP-nya harusnya sudah bisa digunakan gitu ya, untuk keperluannya. Nah, biasanya salah satunya untuk mengajukan ke bank atau perizinan dan lain-lain ya, KSWP. Kemudian yang kedua ada SKF ya, surat keterangan fiskal. Dipilih tadi ya keperluannya, kemudian masukkan kode keamanan, kemudian klik submit. Nah, kalau kode keamanan tidak sesuai, diulangi lagi ya. Klik lagi SKF-nya. Kemudian masukkan kode keamanan. Jadi kalau ada kode keamanan tidak sesuai atau tiba-tiba keluar, ya login lagi gitu ya. Silakan ikuti stepnya sesuai dengan yang ada di layar. Nah, sekarang yang SKF kita masukkan lagi kode keamanan, kemudian klik submit. Dan nah, akan muncul juga ya statusnya apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Untuk SKF kategorinya lebih banyak ya, ada 4. SPT tahunan, SPT PPN kalau PKP, kemudian utang pajak dan tidak sedang disidik atau di bukper terbuka. Tuh. Oke, itu yang kedua ya. Tadi KSWP sudah.
Kemudian SKF sudah. Nah, untuk SKF ini keperluannya juga dipilih ya teman-teman semuanya ya. Syarat untuk pengajuan penggunaan nilai buku, syarat pengajuan permintaan pembayaran kembali. Nah, jadi keperluan SKF-nya untuk apa? Ini kita pilih keperluan pencetakan SKF-nya sebelum kita klik cetak ya. Silakan untuk dipilih dari nomor 1, 2, 3 sampai 14 sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan kita pilih yang nomor 9 ya. Pelayanan dan atau kegiatan tertentu lainnya. Setelah itu klik cetak SKF. Setelah itu klik ya. Nah, SKF yang kita butuhkan itu akan langsung tercetak gitu ya. Jadi kawan pajak langsung memperoleh PDF dari SKF itu sendiri di DJP Online gitu ya. Jadi tidak kita kirimkan, kawan pajak dapat PDF-nya yang bisa kawan pajak print sendiri gitu ya. Nah, kalau belum muncul klik cetak SKF lagi, kemudian ada konfirmasi ya atau tidak gitu ya. Oke. Itu yang SKF atau surat keterangan fiskal. Ini biasanya kawan pajak butuhkan juga untuk keperluan tertentu yang misalkan ada yang nyalek, biasanya kalau nggak salah ada persyaratan SKF ya, kalau nggak salah. Kayak yang selanjutnya yang terakhir ada SKED PP23. Dipilih tadi ya untuk keperluannya SKED PP23, kemudian masukkan kode keamanan seperti biasa dan klik submit. Nah, ini surat keterangan PP23. Ada dua kriteria atau variabel, masuk skema dan SPT tahunan terakhir. Semuanya harus terpenuhi ya. Kita ulangi lagi, SKED PP23, masukkan kode keamanan, kemudian klik submit. Nah, setelah diklik submit, nanti akan muncul variabel SKED PP23-nya masuk dalam skema dan SPT tahunan terakhirnya sudah dilaporkan terpenuhi. Jadi dua-duanya sudah terpenuhi. Tinggal kita cetak suketnya atau SKED-nya. Konfirmasi, kita klik iya. Setelah diklik iya, nanti SKED atau suket PP23-nya akan terdownload dalam bentuk PDF ya. Jadi kawan pajak tinggal print kalau mau di print atau tinggal disimpan kalau mau disimpan. Gitu ya, jadi tanpa harus ke kantor pajak. Itu untuk KSWP ya. Kita tadi sudah belajar ada 3 hal ya di antara banyak kebutuhan di KSWP. Ada konfirmasi status wajib pajak atau KSWP itu sendiri. Nah, biasanya kawan pajak butuh untuk perizinan atau misalkan pengajuan ke bank gitu ya, pendirian usaha dan lain-lain. Ada harus status wajib pajaknya aktif atau terpenuhi atau valid, maaf ya, kalau KSWP valid. Kemudian ada tadi kita sudah belajar SKF ya. SKF juga sama. Kalau misalkan kawan pajak butuh atau perlu untuk pencalonan misalkannya, atau melamar kerja di bagian yang memang butuh SKF dan lain-lain ya, silakan dibikin. Terus yang ketiga tadi ada SKED PP23. Nah, kawan pajak semuanya, selain ketiga itu ada banyak hal yang kawan pajak bisa ajukan di KSWP gitu. Ini saya bacakan ya. Di antara 3 itu, selain 3 itu ya, yang pertama ada surat keterangan jasa luar negeri. Kemudian selanjutnya yang kelima ada fasilitas pengurang PPh pasal 25 ya. Ini kalau ada yang perlu saja ya. Kemudian yang selanjutnya SKB PPh pasal 2 impor. Kemudian ada SKB PPh pasal 22-nya. Kemudian ada pemberitahuan penyampaian SPT tahunan 2019 dengan lampiran yang disederhanakan. Terus yang penting juga nih, pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, itu di sini juga ya, nggak harus kirim surat ke kantor pelayanan pajak terdaftar, tapi tinggal login di DJP Online saja. Kemudian ada pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar. Nah, misalkan kawan pajak punya perusahaan yang basisnya internasional gitu ya, basisnya bukan hanya di Indonesia saja, stakeholdernya, konsumennya juga ada yang di luar negeri yang membutuhkan laporan keuangan, misalkan pembukuannya dalam bahasa mata uang dolar tadi, pemberitahuannya di sini. Gitu. Kemudian ada apa lagi tadi yang belum kita bahas? Udah ya, itu selain 3 ada yang saya bacakan, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Ada untuk keperluan itu silahkan dipilih. Nah, kemudian yang banyak masalah mungkin di awal ya. Di awal misalkan ada pertanyaan,
Kak, saya nggak bisa login. Ya, kalau misalkan kawan pajak belum bisa login, silakan kawan pajak registrasi terlebih dahulu ya. Kemudian setelah registrasi yang dibutuhkan hanya e-fin. Saya juga belum punya e-fin, berarti harus ajukan e-fin terlebih dahulu. Jadi tahapan awalnya bagi yang belum bisa tahu apa-apa, misalkan ya, saya belum mengerti, saya masih awam, ajukan e-fin terlebih dahulu, kemudian registrasi baru bisa login di situ ya. Silakan baru bisa mengajukan. Itu yang kendala yang pertama gitu ya. Kalau sudah bisa login berarti tinggal ikuti step by step seperti yang sudah dijelaskan di video tutorial tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan kawan pajak tadi mau mengajukan KSWP, ternyata NPWP-nya tidak aktif. Kalau misalkan tidak aktif, nah itu biasanya terjadi karena NPWP kawan pajak semuanya statusnya non-efektif. Nah, bagaimana cara biar berubah di KSWP itu menjadi aktif? Nah, kawan pajak tinggal mengajukan permohonan pengaktifan NPWP atau bisa juga dengan laporan SPT tahunan tahun pajak terakhir yang belum dilaporkan. Gitu. Jadi kalau misalkan kawan pajak sudah laporan, nanti statusnya akan berubah menjadi aktif. Nah, langkahnya kalau misalkan sudah cek tadi tidak aktif ya, laporkan dulu. Setelah lapor SPT tahunan baru cek lagi. Nanti akan berubah menjadi aktif gitu ya. Kemudian kalau yang tidak validnya atau tidak terpenuhinya di laporan SPT tadi misalkan ya tinggal laporkan saja. Gitu. Jadi KSWP ini insya Allah tidak memberatkan. Jadi kawan pajak hanya tinggal akses djponline.pajak.go.id. Jadi nggak perlu datang ke KPP atau ke kantor pajak kawan pajak terdaftar. Gitu. Oke. Nah, kawan pajak semuanya, mudah-mudahan sudah paham dan tidak ada yang penjelasan yang terlewat ya, mudah-mudahan. Sambil saya mikir, kayaknya ada yang terlewat deh. Nah, selanjutnya yang tadi mungkin belum sempat terbahas ya, ada pemberitahuan penggunaan NPPN. Jadi KSWP juga ada salah satunya. Selain dari 3 hal tadi yang kita bahas adalah pemberitahuan penggunaan NPPN atau norma penghitungan penghasilan itu. Jadi kawan pajak yang berprofesi sebagai pengacara, kemudian notaris, ya, kemudian dokter, kemudian penulis atau seniman ya. Pokoknya yang kawan pajak, kayaknya saya malas kalau bikin pembukuan. Bukan malas ya, susah lah. Atau harus meng-hire orang lagi, pengennya pencatatan deh gitu ya. Nah, jangan lupa untuk sebelum lapor SPT tahunannya, tiap 3 bulan awal di tahun pajak yang bersangkutan, itu harus melakukan pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, cara melakukan pemberitahuan juga melalui KSWP. Jadi nggak usah surat-suratan tuh. Ya, jangan zaman lah yang surat-suratan, biar ibu bapak kita ya, biar kakek nenek kita aja ya, dulu yang pas zaman masih muda gitu. Sekarang kita walaupun masih muda juga untuk kebutuhan surat-surat pajak ini ya yang ada diakomodir di KSWP ya cukup dengan akses djponline.pajak.go.id di menu KSWP. Oh iya, satu lagi tadi. Kalau misalkan Kak, saya ternyata pas di menu layanan kok KSWP saya belum muncul gitu. Nah, itu derita loh ya. Derita loh. Enggak dong. Jadi untuk bisa memunculkan menu itu ya, kawan pajak silakan pilih menu profil. Silakan pilih menu profil ya. Di menu profil nanti ada aktifkan fitur ya. Jadi kalau misalkan belum muncul seperti yang ada di video tutorial awal, silakan ke menu profil, diaktifkan fitur, nanti ada pilihan KSWP. Jadi KSWP harus dimunculkan terlebih dahulu. Nah, setelah dimunculkan nanti akan terlog out. Gimana bacanya? Logout ya. Oke. Log out. Sama aja ya. Intinya keluar sendiri. Nah, silakan kawan pajak login lagi atau masuk lagi ke DJP online ya. Nah, setelah masuk ke DJP online baru silakan ikuti step-step yang tadi gitu ya. Ada banyak sekali. Nah, mungkin yang kita jelaskan tadi itu adalah yang sering
terjadi ya. KSWP, kemudian apa lagi tadi? SKEP PP23 sama SKF ya. Sama mungkin tambahannya tadi di NPPN ya, mungkin yang riskan, lupa, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja ya kawan pajak semuanya, sampai bertemu kembali di panduan pajak berikutnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila selama beberapa menit ini menjadi polusi ya, saya sendiri polusi udara mungkin, polusi suara mungkin ya, atau polusi wajah. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Itu saja, mohon maaf kembali. Terima kasih juga lokal stars. Enggak ya? Beda ya? Beda ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Dadah.